Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Selamat bergabung di Saat Teduh pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita. Kita mulai membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam Zoom ini untuk mengikuti saat teduh pagi ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa untuk hari baru ini yang selalu membawa kesegaran baru di dalam kehidupan kami. Bapa, pagi ini kami mau mempersembahkan hati dan hidup kami hanya kepadamu. Kami mohon hadirlah ke tengah-tengah kami. Berkatilah kami untuk 30 menit ke depan dalam mengikuti saat teduh pagi ini ya Bapa. Urapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi kami di dalam menjalankan kehidupan kami masing-masing di sepanjang hari ini. Urapi kami juga ya Bapa yang bertugas melayani-Mu di pagi hari ini. Pakai kami sebebas-bebas-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, untuk kemuliaan-Mu. Berkati juga peralatan komunikasi kami, jaringan internet kami masing-masing, biar bisa berjalan dengan lancar ya Bapa. Biar kami juga boleh memberikan yang terbaik di dalam hidup kami untuk kemuliaan-Mu, serta menjadi berkat di antara sesama kami. Serta kuduskan ruangan di mana kami berdoa ya Bapa, supaya tidak ada kuasa apapun yang dapat mengganggu dan mencuri kemuliaan-Mu di saat kami memuji dan menyembah-Mu. Bapa, ini kami. Kami mau menyerahkan saat teduh pagi ini hanya ke dalam kuasa tangan-Mu dan hanya ke dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Shalom pagi Bapak Ibu. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan karena pagi ini kita kembali dikumpulkan di tempat ini. Kita rindu untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Kita rindu untuk selalu bersekutu dengannya. Kita rindu untuk selalu berjumpa dengan Yesus Kristus. Mari kita buka hati kita angkat suara kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menikmati kasih-Nya dan memandang wajah-Nya. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
anugerah-Mu. Saat indah, saat indah, ku dalam peluk-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa kami Tuhan, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Benar Bapa, kami benar-benar merasakan hadirat-Mu. Kami benar-benar merasakan Engkau ada di tempat kami. Saat ini kami mau buka lagi hati kami Bapa. Kami mau angkat kedua tangan kami. Kami mau benar-benar ingin bersujud menyembah-Mu Bapa. Engkau Allah yang patut kami sembah. Engkau Allah yang selalu ada untuk kami. Bapak, Ibu, teman-teman terkasih, kita angkat pujian ini. Kita buka mulut kita. Kita angkat kedua tangan kita. Kita buka hati kita. Kita mau benar-benar merasakan kerinduan kita akan Allah Roh Kudus. Kita mau menyembah Dia. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu Bapa, saat ku menyembah-Mu,
Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu, mari kita nyanyikan pelan-pelan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
disembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Mari kita sembah Dia, kita puji, mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Ya Rabba ya lava sik ya Rabba dasre. Ya Rabba ya lava sera. Ya Rabba ya lava sik ya Rabba dasre. Ya Rabba ya lava sik ya Rabba dasre. Terima kasih. Ya Rabba ya lava sik ya Rabba dasre. Ya Rabba ya lava sik ya Rabba dasre. Mate, Ramate, Karabaya Lavashia, Oh, Yarabaya Lavasikia Rabadasi, Yarabaya Lavashia, Yarabaya Lavashia, Maseki Rabaya Lavashikia Rabadakasi. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu saat ini. Di dalam hadirat-Mu saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu. Engkau pakailah urapi anak-Mu, Bu Sance. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini renungan firman akan diambil dari 1 Korintus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mari kita teduhkan hati. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Hamba mohon sucikan, kuduskan, dan tahirkan hati, pikiran, dan mulutku untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat terkasih, pada masa kecil, saya adalah anak yang dibesarkan bukan di lingkungan Katolik. Saya tidak pernah bersekolah di sekolah Katolik, sehingga saya seringkali mendengarkan ejekan mengenai Yesus yang disalib. Dikatakan, Tuhan kok mati? Apa nggak kedinginan, nggak pakai baju? Dan ejekan-ejekan lainnya. Pada masa itu saya hanya bisa diam. Karena saya sendiri saat itu tidak pernah mendapat pengetahuan mengenai agama Katolik yang memadai. Yang saya tahu, saya Katolik, titik. Di 1 Korintus 1 ayat 24 dikatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saya sungguh merasa bersyukur, saya adalah termasuk mereka yang dipanggil, seperti yang disebutkan di ayat 24 tadi. Saya bersyukur, walaupun saya berada di lingkungan yang tidak mengenal Yesus, tetapi dari saya kecil, saya merasakan Yesus sendiri yang memberikan saya kekuatan dan hikmat Allah. Hal ini berkali-kali saya saksikan. Saya benar-benar merasa bersyukur karena saya dipanggil oleh Allah, karena saya anak pilihannya. Allah yang memelihara saya, Allah yang menumbuhkan iman saya setapak demi setapak. Allah memilihkan pasangan hidup yang membawa saya semakin mencintai Dia. Dan akhirnya, Allah yang memilihkan komunitas di mana Anda dan saya merasa semakin bertumbuh, semakin mencintai Dia. Sahabat terkasih, Kristus adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang mendatangkan keselamatan. Kristus adalah keselamatan kita. Di 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Mengapa pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah? Sebab di balik pemberitaan salib itu ada sosok pribadi, yaitu Kristus. Salib tanpa Kristus memang suatu kebodohan. Dan pemberitaan salib yang demikian adalah kesia-siaan. Salib tanda kehinaan. Tetapi salib dengan Kristus adalah tanda keselamatan kita. Paulus menyampaikan bahwa kelahiran baru ke dalam kerajaan Allah, yaitu keselamatan yang ditawarkannya kepada kita melalui Kristus, akan sulit dipahami oleh mereka yang belum mengalaminya. Mengatakan bahwa keselamatan dapat datang melalui salib, padahal salib adalah suatu kematian yang dianggap sebagai kelemahan, kekalahan, dan kenistaan, maka akan terdengar seperti sebuah kebodohan. Akan tetapi, justru kebodohan inilah keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus untuk kita. Lalu sebagai orang yang dipanggil Allah, anak-anak pilihan Allah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita otomatis akan selamat sampai pada kesudahannya? Di Filipi 2 ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Sahabat terkasih, taat saja tidak cukup, tapi kita dituntut untuk mengerjakan keselamatan kita. Ini adalah kalimat aktif, kita diminta bergerak, menghadapi berbagai masalah, menang terhadap godaan-godaan, memandang lurus kepada jalan keselamatan tanpa toleh kanan kiri, di mana dunia menawarkan kenyamanan dan kenikmatan. Untuk mengerjakan keselamatan kita berbekal firman Tuhan, agar jalan kita lurus seperti dikatakan di Filipi 2 ayat 16.
sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Paulus mengatakan kepada kita pada saat kita berpegang pada firman Tuhan, tidak ada yang percuma, karena kita akan bermegah pada hari Kristus. Oleh karena itu, apabila saat ini kita masih berlapar-lapar menjalankan puasa, bertekun dalam doa rosario dan doa-doa lainnya, rajin menghadiri misa, merenungkan firman-Nya siang dan malam, itu semua tidak percuma kita bersusah-susah. Kita mau tetap taat, sama seperti Kristus, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Penebusan Yesus di salib mendatangkan keselamatan dan hidup bagi kita semua. Baik sahabat terkasih, selamat terus mengerjakan keselamatan kita dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Sehingga kita semua keluar sebagai pemenang. Saya akan tutup perenungan ini dengan sebuah lagu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup doa bersama-sama. Bapak yang terkasih, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini boleh berkumpul bersama di dalam saat teduh, memuji dan menyembah Engkau, dan mendengarkan renungan firman-Mu yang boleh dibawakan oleh saudari kami, Ibu Sance. Bapa, berilah kami rahmat untuk tetap dapat fokus, taat, dan setia pada firman Tuhan, dan mengerjakan keselamatan kami dengan tekun dan setia. Sebab Engkau Tuhan adalah kekuatan dan hikmat bagi kami, orang-orang yang telah Engkau pilih dan Engkau panggil. Bapa, kami juga mau berdoa untuk komunitas pemurnian hati ini. Kami bersyukur telah Engkau pilih dan Engkau panggil untuk tergabung di dalamnya. Kiranya Engkau memberkati terus komunitas ini, menjadi wadah bagi kami semua untuk bertumbuh di dalam iman. Kami juga mohon berkat-Mu, Tuhan, bagi semua pelayan-pelayan-Mu yang tergabung di dalamnya. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Paulus dan Ibu Vila. Kiranya perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus menyertai Bu Vila dan Pak Paulus, serta mereka semua yang Engkau berikan kesempatan untuk melayani di dalam komunitas ini. Bapa, kami juga berdoa mohon berkat-Mu untuk sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang menjalani retret pemurnian hati. Engkau yang telah memilih dan memanggil mereka, Engkau juga yang akan memberi kekuatan dan semangat bagi mereka untuk terus setia mengerjakan keselamatan mereka. Bapa, kami juga mau berdoa untuk seluruh kegiatan yang ada di dalam komunitas pemurnian hati ini, biar Engkau berkati, Engkau dampingi, Engkau sertai, dan Engkau pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terutama malam hari ini, Bapa, untuk pertemuan komunitas pemurnian hati anak-anak PHKID, kiranya Engkau berkati, untuk hari Senin nanti Engkau berkati Bapa, Engkau dampingi dan Engkau sertai. Terima kasih Bapa, kami mau tutup doa kami pada pagi hari ini dengan doa komunitas pemurnian hati.
Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami mau benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Oke. Kita mulai layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan yang mau sharing, kami persilakan. Yang mau melanjutkan untuk ibadah pagi, kami persilakan. Terima kasih.